Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, Bu Cut, Bu Eli, puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah dapatkan si beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi pada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustaz, Ndawati, dan kita semua peserta Hasani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Hasani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Hasani, keluarga peserta Hasani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Hasan ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Sayyi'ul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما والحكمة wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Balas saja waktu dan silakan Ndawati. Ya, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi surahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita melanjutkan murojaah kemarin kita sudah sampai 178. Hari ini masuk ke 179 ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai saya lihat ayatnya. Saya belum besar ya? Belum. Oh iya. Ya, sebelum dilanjutkan Bapak Ibu, jadi ini yang tadi sore dibahas ya. Tadi sore apa sih? Yang menjual, membeli, menukar itu ya. Jadi rumus yang saya berikan tuh sejatinya sudah benar. Cuma kalau poin ketiga dan keempat membuat bingung, maka saya coba mensimpelkan tapi otomatis caranya berarti nggak lempeng gitu ya. Nggak lempeng. Jadi sebenarnya kalau difahami secara pelan insya Allah bisa. Cuma karena tadi diberondong pertanyaan jadi jadi akhirnya pabelit gitu ya. Padahal sebenarnya itu udah cocok banget rumusnya. Jadi nanti saya kasih rumus yang baru, saya tukar posisinya. Nah berarti nggak lempeng nanti ya.
Mudah-mudahan nanti menerapkannya bisa lebih mudah. Jadi artinya sama. Kemarin sudah dibaca kalau nggak salah ya. Sudah, Ayat berapa ya? sudah beberapa orang. Oke. Ya. Ya, yang kemarin cukup jelas ya Bapak Ibu, saya pikir ya. Ya, Jadi itu kenapa begitu, maknanya adalah kesetaraan. Itu kaitannya dengan asbabun nuzulnya kemarin yang saya sampaikan itu. Kita lanjut ke 179. Oh ya, sebentar, ke 178 dulu ya Bapak Ibu. Kalau saya analisa struktur kalimatnya 178 kemarin itu, tadi sebelum itu saya coba lihat sebentar. Ini kan kalimat bersyarat ya. Ini Bapak Ibu ini man ya, karena ada fa. Di depan ini strukturnya jelas. Dia adalah kalimat verba. Ya Bapak Ibu ya. Ini. Oke. Nah sedangkan ini itu kalau kita amatin nggak jelas. Ya. Kalau ini disebut kalimat nominal, maka ada subjek dan predikat. Misalkan ini subjeknya, ini predikatnya. Secara mungkinnya mungkin, tapi subjek itu biasanya kata benda yang dia makrifat dalam artian berarti alif lam. Sedangkan ini enggak alif lam, berarti tidak memenuhi syarat sebagai subjek. Kemudian apa kita tuker ya, ini subjeknya. Subjek itu enggak mungkin ada huruf j di depannya. Sehingga ini itu enggak mungkin gitu. Ini sebagai subjek karena enggak ada alif lamnya gitu. Maka di sini memang ada sesuatu yang tersembunyi gitu. Nah, yang tersembunyi itu apa? Apakah kata kerja, apakah kata benda? Kalau kata benda berarti dia kalimat nominal, berarti subjeknya adalah kata benda yang tersembunyi tadi, dan ini predikatnya. Ini tambahan saja. Tapi kalau yang tersembunyi kata kerja, ya, kata kerja ini berarti ada kata kerja, ada subjeknya gitu ya. Nah itu walau alam yang tersembunyi apa gitu. Cuma kalau kita cek di itu kan memang ada tambahan kata ya di sini. Ada tambahan kata kan, macam-macam ya. Di Bapak Ibu apa sebelum maaf tambahannya di sini nih. Nah, setelah ini tuh apa? Di terjemahan Bapak Ibu semuanya apa? Maka pengikutan dengan cara yang baik itu doang artinya buat. Maksudnya di terjemahan Depak. Di terjemahan Al-Quran Bapak Ibu semuanya. Oh, di terjemahannya. Siapa yang beroleh barang maknanya siapa hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan Ya. hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Ya, jadi memang ada sesuatu yang tersembunyi di situ gitu. Ya, hendaklah. yang tersembunyi. Cuma yang tersembunyi itu kalimatnya seperti apa, saya juga kurang ini ya. Saya coba baca di Muyasar nggak ini gitu ya. Al Muyasar, kemudian Jalalain juga nggak ada. Intinya mah ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Dari mana saya ininya? Dari struktur kalimatnya. Ya, saya kemarin kurang ngeh gitu. Bahwa ini tuh nggak mungkin dianggap sebagai subjek karena dia nggak pakai alif lam. Gitu. Karena kalau susunan subjek itu dia kalau kata benda alif lam, ya. Kalau kata ganti ya kata ganti gitu ya, yang huwa huma hum itu. Ya, seperti itu. Ya, Karena kita belajar gramatikal dan terkadang juga memang nggak mudah juga ya. Terjemahan kemarin cukup lah gitu. Kalau sekadar gramatikanya aja. Tapi untuk memahami mungkin bisa dicek di itu ya, di Depak. Itu ya Bapak Ibu ya. Rada berat memang struktur kalimat. Saya juga mau ngejelasin tuh kadang-kadang
apa yang saya sampaikan itu bisa difahami nggak ya gitu, karena struktur kalimat kan kita belum tuntas gitu, belum selesai banget. Jadi sementara begitu, nanti insya Allah pelan-pelan kita akan paham. Kita lanjutkan. Di sini apa yang kira-kira Nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada. Kemudian coba kita cek di sini. Kira-kira ini kalimat apa? Kalimat nominal. Ano? Kalimat nominal. Kalau kalimat nominal kan berarti ini ya, begini ya, dua kalimat begitu ya. Dua kalimat ya. Dua kalimat. Kalimat pertama, kalimat nominal, subjeknya yang mana? Kum. Isos. Kehidupan dunia. Kehidupan. Subjeknya adalah ini. Ya. Nah, predikatnya Isos. lakum. Jadi ada kehidupan bagi kalian, gitu. Lakum. Ya, ini tuh tambahan aja. Tambahan aja. Ya. Kemudian berarti menerjemahkannya nggak usah harus dikedepankan subjeknya, karena ini predikat di depan itu berarti memang ada penekanan di predikat. Ya, maka menerjemahkannya mah lempeng. Dan bagi kalian dalam kisos ada kehidupan gitu. Nah, ini huruf apa ini? Panggilan. Panggilan. Iya doang. Nggak ada ayyuha. Ada. Berarti nggak ada ayu. Kalau nggak ada berarti yang dipanggil itu nggak pakai alif lam. Terbukti nggak? Ya, ulil. Ya, di sini uli ya, ulil albab. Ini kan satu kesatuan KBM. Ya, KB. Ya, berarti yang dipanggil tuh ini. Ya, nggak pakai alif lam sehingga nggak pakai ayu. Kemudian karena nggak ada H juga, ya, nggak ada H kan Bapak Ibu, sehingga nggak ada peringatan, larangan atau perintah di situ. Ya cuma kalimat berita aja. Wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Jadi kalimat berita aja, agar kalian benar-benar bertakwa. Ya, jadi dan bagi kalian dalam kisos ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal, agar kalian benar-benar bertakwa. Jadi begitu saja. Oke, silakan Bu Cut. Dipimpin Bu Ella, Pak Helmi, silakan. Oh, panggil. Cuma satu ayat itu aja ya. Kita bertiga. Dua kali sajalah. Atau mau tambahin lagi deh, tambahin aja. Biasanya banget. tambahin lagi aja ya. Ya, tambahin. Sekarang ayat 180. Ayat 180 ada kata kutiba. Kata kutiba pasif. Ya, pasif. Pasif itu kalau pelakunya huwa tuh nggak usah disebutin nggak apa-apa, langsung aja diwajibkan, ditetapkan. Kita lihat dulu di sini kutiba ini apa namanya apa gitu. Kalau berkaitan dengan hukumnya Allah, ketetapan Allah artinya bisa diwajibkan atau ditetapkan, bukan ditulis ya, bukan ditulis kan artinya bisa menulis, ditetapkan, ditakdirkan sama diwajibkan gitu ya. Dalam hal ini bisa diwajibkan. Nah sama ya, ditetapkan dengan diwajibkan. Jadi kalau yang menetapkan Allah maka mewajibkan. Kalau yang menulis Allah maka mentakdirkan gitu. Jadi tergantung pelakunya. Kata-kata ba itu diartikan sesuai dengan pelakunya. Kalau manusia yang pelakunya maka menulis. Tapi kalau Allah pelakunya, menulisnya Allah tuh berarti memberi ketetapan pada kita, berarti mentakdirkan gitu. Tapi kalau berkaitan dengan hukum, maka ketetapan itu maknanya adalah kewajiban. Jadi sini bisa diwajibkan atas kalian. Ya. Apabila, perhatikan di sini, apabila kemudian ada KKL, pelakunya huwa, tampak nggak huwanya? Al-mautu. Kutiba. Mautu. Ya, apabila
kematian datang. Datang Nah, kata datang pada kan nggak butuh objek ya. Ya. Kata datang butuh objek kan? nggak bisa butuh datang Ya, datang kata datang. Ada. enggak Datang ini itu lebih ke cara menerjemahkannya gimana? Datang kepada salah seorang di antara kalian. Gitu. Tapi ini bukan objek ya. Enggak. bukan ya Kata datang kan bukan objek ya. Datang. Ketika oh kematian telah datang pada salah seorang nomina di antara kalian. Ya, gitu ya Bapak Ibu. berarti kalau mauta itu jadi nomina bukan kalimatnya mungkin Kok jadi nomina gimana sih Bu Ella? kan jadi subjeknya kan al maut tuh itu tuh Nomina itu kan kalau di depan Bu Ella subjeknya. nggak bisa diputar iya iya Ya. iya iya Maksudnya kalimat nomina itu kalau tulisannya itu kata bendanya subjek tadi di depan kayak gini nih misalkan iya 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 al mautu. Nah, ini baru iya nomina. iya saya pikirnya gitu Apabila kematian telah datang kepada salah seorang di antara kalian. Jika di sini apa? dia Nah, kenapa? taruh kata meninggalkan Jika dia sebentar, taruhnya tuh dia kan? Jika dia meninggalkan ya. itu KKL ya KKL Ya, jika dia yang meninggalkan bentar, Bu Ella. Ya, jika dia betul kan dia kan Bu Ella, bener kan? ya betul Iya, ya, jika dia meninggalkan kebaikan. Saya jadi favorit kalau di ini. Oke, jadi jadi bener ya KKL ya? Ya. KKL. Memang. KKL. Oh, cukup jelas Bapak Ibu yang pertama? Ya, Ya. Ya, saya ulang ya sekali lagi ya. Saya rancu di sini kalau apa. Oke. Telah diwajibkan atas kalian apabila kematian telah datang kepada salah seorang di antara kalian atau seseorang mungkin ya. Seseorang di antara kalian jika dia telah meninggalkan kebaikan gitu ya. Khairon itu apa? Kebaikan. Iya, meninggalkan kebaikan. Apabila gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ini apa? Wasiat. Wasiat. Nah, wasiat Kepada kedua orang bagi ini apa? kedua orang tua. dua orang tua, Kedua orang tua ya, kedua orang tua ya. Ya. Jadi sebentar, saya lagi mempelajari strukturnya ini. wasiat untuk kedua Ya, orang tua. sebentar, saya lagi mempelajari strukturnya kaitannya dengan sebelumnya ada nggak ya ini sebentar. Ya. Wasiat kepada kedua orang tua dan kaum ini jamak ya, kaum kerabat dengan cara yang Dan cara yang ma'ruf. baik. Ya, dengan cara yang ma'ruf. Ya. Ya. Ini hak ya. Hak atas orang-orang yang bertakwa. Ya. Mungkin ini itu ya, gitu aja cukup ya, saya pikir ya. Coba kita ulang. Ya, telah diwajibkan atas kalian apabila kematian datang kepada seseorang di antara kalian jika dia telah meninggalkan kebaikan. Wasiat itu, karena ada alif lam ya, wasiat itu bagi kedua orang tua dan ini jamak kaum kerabat. Kalau ini aini berarti kedua orang tua, kalau ini ina ya. Berarti kepada kaum kerabat jamak ya dengan cara yang ma'ruf. Mungkin supaya enak kita tambahin di sini.
merupakan boleh atau sebagai boleh. Sebagai haknya atas orang atas orang-orang yang bertakwa. Hak itu kewajiban ya? Ya, Betul. ya ya, Artinya. ya benar, betul, tepat, kebenaran, kenyataan, Iya. kewajiban, hak. Ya. Merupakan ya boleh deh ya. Merupakan apa sebagai kewajiban atas orang-orang yang Iya. bertakwa gitu. Takwa. Oke? Cukup Bapak Ya. Ibu? Ya, silakan. Bu Cut, sambil saya memahami Bu Cut, silakan ulang. Oh iya, panggil. Siapa? Bu Eli yang pertama. Langsung 2 ayat ya. iya Iya. Pendek. Ya, makasih Bu Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi kalian di dalam kisas ada kehidupan. Wahai ulil albab, ya ulil albab ya, iya agar kalian Iya. bertakwa. benar bertakwa. Wahai ulil albab. Di sini bisa ada penekanan ya karena la'alla tuh lumayan. Jadi bisa benar-benar agar kalian benar-benar bertakwa. Bisa begitu lebih ininya. Agar kalian benar-benar Ulang lagi Bu Wati. Ya, Dan bagi kalian di dalam kisas ada kehidupan. Wahai ulil albab, orang-orang yang mempunyai akal, agar kalian benar-benar bertakwa. Telah diwajibkan atas kalian apabila kematian datang kepada salah satu kalian, jika dia meninggalkan kebaikan, wasiat bagi kedua orang tua dan kepada karib kerabat dengan ma'ruf sebagai kewajiban atas orang-orang yang takwa. Iya, bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Silakan Pak Helmi. Iya, makasih nih Cid. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi kalian dalam kisos ada kehidupan. Wahai orang yang berakal, agar kalian benar-benar bertakwa. Telah diwajibkan atas kalian apabila kematian telah datang kepada seseorang di antara kalian, jika dia meninggalkan kebaikan. Wasiat itu bagi kedua orang tua dan kaum kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Oke. Lanjut Bu As Mariana. Ya, izinnya saya salat itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bagi kalian di dalam kisos ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Tiba telah diwajibkan atas kalian apabila kematian telah datang ada seorang dari kalian, jika dia meninggalkan kebaikan, wasiat itu ya, wasiat itu untuk kedua orang tua dan para karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Terima kasih Bu Cut. Sama Bu Ella. Yang buka kamera kita berlima doang. Terima kasih Bu Cut. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi kalian di dalam kisos ada kehidupan. Wahai orang ulil albab, agar kalian benar-benar bertakwa. Telah diwajibkan atas kalian apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, jika dia meninggalkan kebaikan,
Wasiat. Wasiat itu bagi kedua orang tua dan kaum kerabat dengan cara yang ma'ruf sebagai kewajiban atas orang-orang yang Orang yang bertakwa. Wah, Alhamdulillah. Ini tuh kayak yang kemarin ya Bapak Ibu. Jadi sebentar yang di sini nih, ini mirip-mirip seperti ini nih. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang dimahzubkan namanya disembunyi ini yang di sini nih kayak gini ya. Ini kelihatan Bapak Ibu? Yang di sini nih. Ah, sama di sini nih. Sama dengan yang di sini tadi. Ini tadi di sini nih. Ini nih yang di sini juga sama nih. Makanya rada-rada kurang enak ya di situ ya. Iya. Ya, kurang-kurang enak. Ada yang tersembunyi cuma saya mikir apa ya. Itu tuh. Kalau diterjemahkan menjadi kayak KKP enak. Kayak yang di atas juga gitu yang di atas ini. Kalau di sini diartikan gini, maka ikutilah dengan cara yang baik, enak kan? Di sini juga sama nih. Ya, berwasiatlah kepada gitu kan? Berwasiat kepada, jadi diartikannya itu arti kata kerja gitu. Di sini juga bisa nih, mau KKP atau KKL ya, maka mengikuti dengan cara yang ma'ruf. Di sini juga sama nih, berwasiat kepada kedua orang tua gitu. Saya lagi mikir dari tadi apa ya itu yang tersembunyi itu, enaknya katanya gimana. Soalnya kan itu ya tafsir, nyari-nyari referensinya nggak ketemu. Tapi sementara gitu ya Bapak Ibu ya, karena kan gramatikanya ya begitu, modal kita kan gramatika ya. Ya, oke. Silakan. Ya, lanjut Bu Ella tadi ya. 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 Diulang ya? Iya, 12 itu 179 sama 180. Kan Tadi yang sudah. 179 udah ya? Dua-duanya sudah. Oh, udah. Jadi lupa. Sekarang Pak Suharman. Pak Suharman. Bu Cut, silakan Bu Cut. Pak Suharman dulu. Oh, Bu Cut. Pak Suharman ada? Ada. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bagi kalian ada kisos Di dalam kisah. di dalam kisos Ada kehidupan. ada kehidupan Wahai orang-orang yang ya, ya ada ulil albab. kehidupan ya, wahai orang-orang yang berakal, agar supaya kalian bertakwa. Ya, benar-benar boleh penekanan di sana. Agar kalian benar-benar Agar bertakwa. kalian benar-benar bertakwa. Oke. Diwajibkan kepada kalian apabila kematian telah datang kepada seorang di antara kalian. Jika taroka meninggalkan kebaikan, kepada kedua orang tua. Wasiat dulu. Wasiat itu bagi kedua orang tua dan kaum kerabat yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ya. Sebagai tambahannya. Ditambah sebagai kewajiban. Sebagai hak bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, betul. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sedikit ini tadi sayanya kurang pas di sini. Kata Allah artinya apa? Atas kan?
Ya, Ya. ya. Cuma untuk memastikan, saya tadi pas mikir kok diartikan atas kurang bagus ya. Biasanya setiap kata itu kalau ada huruf jar itu dia jadi pasangan kata sebelumnya. Nah, ternyata di Munawir itu ada pasangan kata hakko itu dengan Allah diartikannya bagi. Jadi kalau ada huruf jar itu fleksibel ya Bapak Ibu. Jadi tidak selalu Allah itu atas, tidak selalu bi itu apa. Nah, masing-masing punya contohnya kayak aman apa? Amana itu kalau dengan bi itu kepada. Padahal bi itu biasanya artinya dengan. Nah, termasuk ini di Munawir saya buka 282 silahkan dibuka. Sudah? Ini kan KBKK ya Bapak Ibu. Artinya kewajiban. Mau dia KBKK ataupun kan KBKK itu kan turunan dari kata kerja. KKL ya, turunan dari KKL gitu. Nah, ketika dia punya pasangan, bisa dilihat di situ sudah ketemu 282 sebelah kanan paling bawah 282 ya. ya. Di situ ada strip yang kedua yaitu alaihi. Alaihi, ketemu? Alaihi Ya. ayyab al itu. Ya. Kata Ya. Allah di situ itu diartikan bagi. Ya. Wajib baginya. Berarti artinya bukan atas, tapi bagi. Nah, ini sambil diingat bahwa pasangan katanya untuk hakko itu ketika atas kan? Untuk akar katanya ini hakko itu dia pasangannya Allah artinya adalah bagi bukan atas. Itu untuk mengartikan pasnya. Pasnya begitu. Ya. Jadi setiap kata itu bukan setiap sih ya. Beberapa kata itu punya pasangan gitu. Pasangan huruf jar. Ya, pasangan huruf jar. Ketika pasangan huruf jarnya itu beda, itu bisa artinya berbeda. Kayak saya pernah menyampaikan waktu itu dahaba. Dahaba, contohnya ya dahaba. Dahaba itu pergi. Pergi. Ketika dengan bi, jadi memergikan, membawa pergi gitu. Kayak taba. Taba itu kalau pasangannya Allah dengan taba pasangannya ilah itu beda artinya. Nah, sama dengan di sini. Ketika hakko mau dia bentuknya KKL, KKSAD ataupun KKP ataupun kata benda dalam hal ini, ketika pasangannya Allah ternyata artinya bukan atas. Artinya di situ Allahnya menjadi apa? Bagi. Nah, sama dengan misalkan bi. Bi itu artinya apa kalau terpisah? Dengan. Dengan. Bi. Kalau kepada itu apa? Ilah. Ilah kepada. Tapi ketika amana dengan bi itu artinya bi-nya kepada. Ini juga ada di kamus. Di kamus. Nah, dari mana kita ini? Ya jam terbang nanti sambil diinget-inget aja gitu. Jam terbang. Ya. Kalau dulu kan kita awal-awal kali ya ngartiin tuh sesuai dengan ini aja. Kalau ketemu bi dengan enak nggak enak pokoknya diartikan begitu gitu. Padahal ternyata kadang suka kurang pas gitu. Kayak yang
Dahababi pergi dengan gitu. Sebenarnya kurang ini ya, kurang pas dan secara pemahaman mendalamnya juga enggak ini. Nah, ternyata kesini-sini kita tahu bahwa kalau ada huruf jar itu jangan langsung diartikan terpisah. Kita cek dulu kamusnya. Biasanya sih Munawir lengkap ya. Nah, di Munawir itu suka ada pasangan-pasangannya. Salah satunya Hakko ini. Hakko itu ketika strip pertama ada tulisan apa Bapak Ibu di situ? Di kata Hakko, strip pertama ada tulisan apa? Amro tahu Al-amru ya. Al-amru. Al-amru. Nah, itu petunjuk. Seandainya kata Hakko ini subjeknya adalah al-amru, artinya menjadi nyata. Pasti, tetap, menetapkan, memastikan gitu. Kemudian di bawahnya, kata Hakko itu seandainya berpasangan dengan ala, arti alanya itu bukan atas, tapi bagi. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, itu tuh jam terbang aja. Nah, sekarang ketemu kasus ini berarti sampai diinget. Ya. Nanti kalau ketemu lagi, oh berarti artinya bukan atas tapi bagi gitu. Jadi pelan-pelan sambil kita ingat-ingat. Kalau arti kita misalkan nggak ngeliat kamus dan nggak inget ya, nggak apa-apa. Emang atas itu artinya adalah apa, ala itu memang artinya atas gitu. Tapi kalau ingin mendalamnya, sering-sering buka kamus kalau ketemu huruf jar. Mari kita buka contohnya amanah, coba dicari Bapak Ibu. Amanah. Jadi kalau ada huruf jar, itu kalau artinya kira-kira aneh, nggak cocok, mendingan buka kamus. Kita lihat contoh amanah. Halaman berapa amanah? Aminah 4. Beriman ya 40. 40. Ya. Beda ya Bu, arti aman sama tentang. Oke. Aman itu pendek. Ya. Coba kita buka yang mana ya? Bentar. Saya Ikuti huruf jar min. B, bukan min Bu, B. Nah, ini halaman 41 sebelah kanan baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kata Ya. apa itu a? Mana? Amanabihi. Itu Bihi. artinya kepada. Nah, gitu maksud saya. Padahal kalau kita misahin kan arti B itu dengan ya. Ya. Nah, itu tuh petunjuk, kayak gitu-gitu tuh petunjuk gitu. Meskipun kalau diartikan dia telah beriman dengannya, ya nggak masalah, tapi kurang pas kan. Kayak di sini tadi, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Secara benar terpisahnya benar, tapi pemahamannya kurang pas. Nah, Ya. itu ada petunjuknya. Makanya kalau ketemu huruf jar, kita ini ya saling mengingatkan untuk buka kamus. Siapa tahu ada petunjuk. Kayak kata koma aja, itu koma ya. Kalau dibuka itu koma. Di Mahmud Yunus enaknya yang buka koma itu, kita buka coba koma. Itu juga tergantung pasangan ininya. Coba koma. Di Mahmud Yunus aja koma. 360 kalau nggak salah. Koma. Halaman 361. Mahmud Yunus. Ya. Nah, arti aslinya koma itu tegak berdiri. Ya. Ketika koma sampingnya alma'u itu air. Bayangkan kalau air tegak berdiri, mau diartikan air tegak berdiri kan nggak ini ya. Nah, air tegak berdiri itu maksudnya apa? Air es, air beku. Nah, jadi ketika menerjemahkan itu memang harus lihat apa ya, lihat ininya.
Lihat subjeknya itu siapa gitu. Kalau subjeknya si air maksudnya. Subjeknya air. Air kalau tegak berdiri itu ya air beku. Sudah ketemu Bu Cut? Sudah? Ya. Air itu paling bawah. Ya, kemudian lagi sebelah kiri atas. 361 sebelah kiri, Pak Suarman sudah ketemu? Ya, Pak Suarman? Ya. Di situ apa? Komatis suku. Nah, asuku itu adalah pasar. Bayangin kalau pasar tegak berdiri. Berarti pasarnya itu laris. Kalau pasarnya nggak tegak berdiri mati kan, nggak ada transaksi gitu. Nah lagi bawahnya, komal hakku, subjeknya kebenaran, kebenaran tegak berdiri itu berarti gimana? Terang. Ya gitu. Kan itu kita kesulitan mengartikan kita sendiri kalau nggak ngeliat kamus ya. Ya. Bingung gimana coba kebenaran tegak berdiri gitu kan. Kalau nggak ngeliat kamus ya bingung bisa belepotan. Nah, perhatikan sekarang koma dengan ala. Dengan ala ya. Kemudian alanya itu apa setelahnya? Al-amri itu artinya arti terpisahnya kan gini arti terpisahnya. Dia tegak berdiri atas suatu urusan. Arti asli kan gitu ya. Tegak berdiri atas suatu urusan tuh maksudnya apa? Menjaga urusan itu. Nah, artinya bisa berbeda hanya karena pasangan huruf cer-nya ataupun subjeknya ataupun kata setelah huruf cer-nya. Bawahnya lagi koma alaihi tegak berdiri di atasnya. Kebayang Bucut kalau Bucut tiba-tiba tegak berdiri tangannya di pinggang gitu ya di depan suami ibu namanya apa tuh? Nantang itu namanya. Iya. Nah, ini Jadi bisa melawan rasanya. iya di situ mendurhakai ya. Gitu. Yang bawahnya lagi koma ila. Kan kalau arti terpisah nih begini kan, dia tegak berdiri kepada suatu urusan. Kan gitu ya. Kepada Ya. sesuatu gitu. Dia tegak berdiri kepada sesuatu. Nah, itu sama aja dengan Bucut berdiri ngambil sesuatu, menuju ke sesuatu. Berarti apa itu? Ngambil kan? Iya, Bucut berdiri ini, tegak berdiri ini, dari duduk tegak berdiri ini. Kepada ilahnya tadi sesuatu. Berarti kayak apa? Ngambil. Gitu. Ketika koma dengan bi, di atas tadi koma dengan alal amri. Di bawah koma dengan bil amri. Itu aja udah beda. Kita berdiri dengan suatu urusan. Ini mengurus. Iya, udah beda kan? Iya. Iya. Jadi kalau ada huruf jar itu ya kita latihan untuk selalu melihat kamus. Makanya suka kurang pas kadang-kadang ya bi selalu dengan gitu kan. Ya. Nah, itu sambil alaihi malah melawan ya. ya kita ingat-ingat gitu. Jadi sebelum kita menyalahkan, tadi kan saya juga nggak berani ini karena saya ngecek dulu ini kok rasanya aneh ya, makanya Bucut berjalan saya suruhin saya ambil ngecek kamus, ternyata memang ini sampai diinget-inget karena memang nggak akan apa ya, kita juga pasti nggak akan tahu semuanya, nggak bisa, kita bukan orang yang belajar, orang yang kayak gini butuh jam terbang, sampai diinget-inget aja. Kalau A mana ketemu B maka artinya kepada. Ya, kalau hako ketemu ala artinya menjadi bagi gitu. Jadi udah di luar dari itu. Kayak taba ketika ketemu ila artinya apa? Taba itu kan beda-beda ya. Bertobat. Contohnya lagi dahaba, coba Bapak Ibu di Mahmud Yunus, dahaba. Dahaba. Bisa. Banyak. Karena artinya tuh nanti jadi beda. Kalau mana ya dahaba. Halaman 135. 135 silakan Bapak Ibu, tengah-tengah posisinya. Pergi berangkat. Ya.
Oh, kalau nggak salah bukan di sini ya, di Mahmud, di Munawir ya. Ya, di Munawir, bukan di sini ya. Yang ada pasangannya. Yang ada pasangannya itu, saya cari ya, Dahaba. Yang ada biasanya suka banyak pasangan-pasangannya di Munawir. Dahaba pergi jauh. Dahaba 453. 453. Silakan dibuka 453. Nah, tadi ada Bu Asmariana. Bu Asmariana. Dahaba. Oke, Dahaba sudah, Bu. Paling bawah kanan. Ya. Nah, dahaba doang artinya pergi, berjalan, berlalu. Pergi. Ketika strip kedua ada bi. Dahaba ketika dipasangkan bi menjadi membawa pergi. Nah, itu sangat berbeda artinya. Masih ingat yang ayat ini? Dahaba binurihim. Ya. Nah, itu beda banget setelah dipahami. Jadi beda banget Bapak Ibu. Jadi kalau begini dahaba kalau diartikan misalkan terpisah, dahababi ya, dianya Allah ya, pergi dengan cahaya. Dahababi nurihim berarti cahaya mereka ya. Dia di sini Allah ya, Allah ya. Jadi Allah telah pergi dengan cahaya mereka. Ini kalau diartikan terpisah, dahabanya pergi, bi-nya dengan. Atau biasanya ini juga diartikan lenyap, ya, atau apalagi tuh, pergi lenyap, ya. Kalau seandainya diartikan dahababi satu kesatuan, membawa pergi, yang satu pergi dengan, yang satu lagi Allah telah membawa pergi cahaya mereka. Membawa pergi di sini bisa sama dengan melenyapkan. Kalau di sini perginya lenyap menjadi lenyap dengan. Ini beda banget. Kalau Allah telah pergi dengan, itu barengan, Allah pergi barengan. Sedangkan kalau Allah membawa pergi, Allah punya otoritas nggak? Iya. Iya, punya otoritas. Seperti kayak Bu Ella pergi dengan Bucut. Ya, Bu Ella pergi dengan Bucut. Ya, pergi aja barengan gitu. Nggak punya, Bu Ella nggak punya otoritas terhadap Bucut juga enggak. Tapi kalau Bu Ella telah membawa pergi Bucut, itu ibarat misalkan mau sama-sama mau makan ya. Nah, kalau yang pertama itu Bu Ella pergi dengan Bucut, kalau makan ya bayar masing-masing gitu. Tapi kalau Bu Ella membawa pergi Bucut, ibarat makan-makan tuh pasti yang traktir Bu Ella. Diculik. Jadi punya otoritas gitu. Jadi di sini kan berarti Allah tuh punya otoritas untuk melenyapkan cahaya, membawa pergi cahaya gitu. Bukan cuma sekedar pergi aja dengan cahayanya, enggak gitu. Tapi Allah punya otoritas. Nah, itu perbedaannya. Lebih terasa ini banget secara tadaburnya. Ya, jadi nanti sama-sama saling mengingatkan kalau ketemu kata huruf jer ya, atau kata yang misalnya gini, kalau huruf jar gini ya, kita ketemu gitu kok artinya rada-rada nggak enak ya, kita cek. Atau misalkan kayak gini, kata-kata kerja yang nggak selalu kata kerja sih, kata apa saja yang kalau kata kerja berarti lihat ke subjeknya. Kata kerja subjeknya siapa itu artinya bisa berbeda. Contohnya kayak kata-kata ba ini sendiri, kata-kata ba, taba itu bisa berbeda-beda. Kalau kata taba subjeknya Allah, maka mengampuni. Tapi kalau subjeknya bukan Allah, itu bertobat.
Seperti kata-kata bak. Kalau subjeknya manusia menulis. Tapi kalau subjeknya Allah, Allah menulis itu maksudnya apa? Mentakdirkan. Kalau subjeknya Allah pakai kata bak terus kemudian kaitannya dengan hukum berarti mewajibkan, menetapkan. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Kutiba, tabaan. Nah, di sini berarti artinya apa tadi? Bagi. Bagi. Ya, dari mana taunya? Dari kamus. Ya, gitu ya. Mungkin bisa diulang lagi untuk lebih membenarkan. Tinggal di sini nih yang saya bingung ini nih nambahinnya. Kalau mau ngikutin itu ya berarti berwasiat aja. Ya berwasiat mungkin berwasiat bagi kalau di apa namanya? Kalau di ya mau dua-duanya boleh. Kalau di Depak itu saya lihat di tempat saya berwasiat. Saya emang ngikutin Depak aja biar nggak berantem. Bapak Ibu, apa Depaknya? Berwasiat. Juga. Berwasiat ya, oke. Daripada itu ngikutin Depak aja. Silakan Bapak, silakan. Berwasiat ya berarti kita ganti sesuai dengan di Depak acuannya. Berwasiat bagi kedua orang tua dan Para kerabat. ya dengan cara yang ma'ruf sebagai kewajiban boleh atau hak boleh bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, gitu silakan. Lanjut pemanggilan ya. Yang ke-6 tadi Bu Ani belum. Bu Ani Suswanti. Ya, Bu Cut. Silakan 179 Dan bagi kalian di dalam kisos ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal, agar kalian benar-benar bertakwa. Ya. Telah diwajibkan bagi kalian apabila kematian telah datang kepada seseorang di antara kalian. Jika dia meninggalkan kebaikan, wasiat itu bagi orang tua dan kepada kaum kerabat dengan cara yang ma'ruf sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Bagi. Kenapa? Bagi. Alanya bagi kan Sebagai barusan kewajiban belajar. bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Kan barusan diterangin Bu Wati. Oh iya. Kasih Bu Cut. Sama. Bu Meli ada Bu Meli? Bu Meli ini. Bu Meli. Muncul sekali Bu Meli. Bu Meli muncul sekali. Semalam udah muncul. Oh iya. Muncul di akhir. Kalau nggak Bu Cut ya. Ya. Silakan Bu Cut. Bucut, silakan bucut. Dan iya ya. Dan bagi kalian kok jadi error? Dalam kisos. Dan bagi kalian dalam kisos dalam kehidupan Ada kehidupan. ada kisos. Kisos ada Wahai kehidupan. gimana sih? Bagi kalian dalam kisos Ada kehidupan. Bagi kalian Dalam kisos ada kehidupan. Wahai orang-orang yang mempunyai akal agar kalian benar-benar bertakwa. Kutiba apa? Telah diwajibkan. Telah diwajibkan atas kalian apabila Kematian datang, telah datang kepada seseorang di antara kalian. telah datang kepada seseorang Di antara kalian. Jika dia meninggalkan kebaikan. Wasiat itu bagi kedua orang tua dan para kerabat dengan cara yang ma'ruf. Sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah.
Udah habis Bu Wati. Ya, oke. Kita lanjutkan, masih ada waktu ya, Bapak Ibu. Ya, Bu Isni di tidak sini mau. artinya kebaikan ya, Bapak Ibu. Ya, maksudnya kebaikan itu adalah harta. Ya, jadi kalau yang meninggal tadi itu nih ya, telah diwajibkan atas kalian apabila kematian telah datang kepada seseorang di antara kalian, jika dia tuh siapa di sini? Orang yang meninggal. Orang Yang mau mati. Nah, tadi ya, itu meninggalkan kebaikan. Maksudnya apa? Meninggalkan harta gitu. Meninggalkan harta. Ya. Berwasiat di Depak tuh gimana sih kata-katanya? Ya gitu aja. wasiat. Koma gitu ya, koma. Berwasiat kepada kedua orang tua. Jadi suruh berwasiat gitu ya. Jadi maksudnya di sini itu meskipun telah tuh bukan bermakna udah mati baru berwasiat ya. Maksudnya ketika tanda-tanda kematian itu datang gitu ya. Ketika tanda-tanda kematian itu datang, udah ngerasa mau mati gitu, udah ngerasa mau meninggal gitu, maka berwasiat bagi kedua orang tua dan kaum kerabat dengan cara yang ma'ruf sebagai hak atau kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi intinya hukum untuk orang yang dirasa ajalnya sudah dekat. Ya, wajib untuk orang bertakwa itu ini berwasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat dengan cara yang baik. Oke, jadi kalau yang ayat di atas tadi itu Kisos ayat 178, hukum syariat berkaitan dengan Kisos, ini syariat berkaitan dengan wasiat. Wasiat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ayat 181 udah dibaca Bu Cut ya? Belum. Tadi belum. Kemarin udah kan? Udah sampai berapa kemarin? Kalau nggak salah Kemarin udah. ada sampai 3 kemarin ya, betul sampai 181. Sudah kan? Sudah Ya. kan? Berarti ya mari kita Kemarin lihat. ya. Ini apa kira-kira Bapak Ibu mannya man apa? Oh, huruf Syarat, huruf syarat. Ada Syarat. fa Taunya in huruf nama. syarat dari mana? Ada Fa'in. fa Badalahu sebelahnya. ba'dama Ya. sami'ahu. Ya, jadi maka barang siapa kata badala itu artinya apa? Ba'dal. Menukarkan. Menggantinya. Nantinya. Nah, coba kita buka. Kan itu beda pola ya, Ya. polanya. Kan kemarin menukar mengganti kan pola tafa'ala sama Fa istaf'ala. Coba badala. Ini pola fa'ala. Halaman berapa? 68 Munawir. Oh, Munawir di itu nggak ada Bu. Ada di 59 badala. Ya, badala mengganti, menukar, mengubah. Mana Pak Heri? Itu yang fa'alanya. Maksud saya di halaman berapa Pak? Oh, enggak ada pola Nggak ada, fa'alanya Bu. enggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Nggak ada pola fa'ala, nggak ada. Di Munawir juga nggak ada. Enggak ini. Badala 65 berarti 65. 65 apa 665 ya? 65. Tapi Munawir, badala Munawir, mengganti ada 65 66. Munawir. Ya. Ya. Ada pola fa'alanya. 66 Badala. Mengganti. Ya, Ya. mengganti sesuatu. Mengganti. Ya, mengganti. Mengganti. Berarti mengganti ya? Ya. Dengan fa'ala. Ya. Maka barang siapa ya mengganti, artinya mengganti ya, menggantinya nya kira-kira kemana? Baginya. Mengganti apa kira-kira? Wasiat. Mengganti
wasiat. Wasiat. Ya. Meskipun wasiat di situ tuh gendernya perempuan, ya, tapi maksudnya isi wasiatnya ini ya. Jadi di sini punya wasiat. Maka barang siapa mengganti wasiat sesudah apa yang dia mendengarnya. Ya, jadi sudah didengar wasiatnya apa, tapi dia mengganti, maka nah nama masih ingat ya? Ya, Nama itu cara Iya. artinya sesungguhnya titik-titik hanyalah. Titik-titiknya diisi kata benda setelahnya yang dia subjek. Ini. Ini. Ya. Dosanya Maka sesungguhnya dosanya hanyalah. Hanyalah. Nah, ketemu kata Allah lagi. Ya. tinggi Dosanya hanyalah bagi orang-orang yang menggantinya. menggantinya. Orang yang ganti, bukan orang yang berwasiat tadi ya. Itu. Yang Iya. berwasiat kan bukan orang yang berwasiat tapi yang mengganti wasiatnya tadi. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Lalu Saya pikir nggak terlalu susah ya Bapak Ibu ya. Ya, paling struktur kalimatnya di sini ya. Jadi ini adalah kalimat, ini huruf syarat, kalimat bersyaratnya ini. Siapa? Jawab syaratnya ini. Ya. Ini. Ya. Kemudian ini ada subjeknya, ini predikat predikat. 1, predikat 2. Predikat 1, predikat 2. Oke. Cukup? Mau satu ayat lagi? Ya, Karena nggak terlalu ini ya. boleh. Mari kita lihat yang ayat 182. Man di sini apa? Oh, barang siapa ya, Harus barang syarat siapa juga. juga. Masih Ya, kalimat bersyarat lagi. Ya. Ya, kenapa? Ya. Karena ada Ana jawab Pak syarat. Aslaha. Pak Aslah. Ya, jadi masih ketemunya barang siapa. Maka barang siapa. Di sini apa? Khawatir ya. Maka Khawatir, barang takut. siapa khawatir. Ya. Nah, ini kurang pas juga nih. Kata khofa. Coba kita buka. Kata khofa dengan mim itu. siapa khawatir dengan Kata khofa kita buka sama-sama. Satu, dua. Kata khofa Menakutkan, penakut. khawatir hati wasiun wasiat Apa? orang yang berwasiat tidak dia Kata khofa ada di 122 kalau Mama Yunus. Muhammad Yunus berapa? 122. 122. Ya. Khofa. Takut. Yang mana Ya, Pak ini? Khofa. Khaufan. 122. khawatir Oh ya itu. Oke. Sedangkan di sini pasangannya min, nggak ada Oh, ya di udah sini ada ya. di sini. Maka Berarti cari ke di Munawir. Nawir. Nggak ada juga. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti coba kita artikan apa adanya, cocok nggak? Maka barang siapa khawatir dari kali orang yang berwasiat orang yang berwasiat. Cocok nggak? wasiun Khawatir mau Beri wasiat. di Depok apa? Memberi wasiat Bu Ati. Ya, pemberi ini ya ini kan artinya berarti yang berwasiat ya. iya Iya. Yang KBPP berwasiat. Ya. mufilun KBPA Oh, yang berwasiat kan? Apa Mufilun. ini tuh kan af'ala kan? Berarti yang memberi yang memberi Iya. wasiat ya? Iya Beri wasiat. Betul, yang memberi wasiat. iya betul Yang memberi wasiat berarti pewasiat. Sama nggak dengan orang yang berwasiat kan? yang Sama ya? berwasiat Orang yang berwasiat ya. Orang yang berwasiat, wasiat lagi Berwasiat. siat Waso. wasiat ya. wasiun Maka barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat,
Ini apa ini? Kenapa? Penyimpangan. Apa? Penyimpangan. Janaf. Ya, berarti menyimpang gitu ya. Orang yang berwasiat itu menyimpang gitu ya. Terhadap orang yang berwasiat yang menyimpang. Ini kan soalnya sifatnya, Bu. Enggak dong. Bukan sifat ini. Karena ini bukan rumah, sebentar. Ini apa? Ini kan fatah. Oh, iya. Menyimpang berat sebelah tidak adil. Enggak, ini Berat tuh sebelah, ini berat kan sebelah itu, Bu. iya, sebentar. Saya lagi memikirkan strukturnya, Bapak Ibu. Sebentar. Ini strukturnya. Khawatir apa? Khawatir berat sebelah berarti objek ya? Objek Ya, ya. Ya, objek gitu. Objek berarti kan gini. Maka barang siapa khawatir berat sebelah ya? Apa tadi? berat sebelah. Berat sebelah terhadap orang yang Berwasiat berat sebelah. Ya, boleh dibalik juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya pengen tahu ini tuh posisinya objek kan, ya. Maka barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berat sebelah, gitu ya. Ya, Ya. Wasiat Atau ini dosa ya. ya. dosa. Jadi berat sebelah atau dosa. Jadi ini itu aunya itu nyambungin ini dengan ini. Berarti khawatirnya itu khawatir berat sebelah atau berbuat dosa. Ya. Ini khawatir kalau orang yang berwasiat itu gimana sih ini tuh? Merasa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berat sebelah atau dosa. Betul kan? Betul kan ya? Ya. Maka ini apa? Maslahat perbaikan apa? Yang melakukan perbaikan itu ya. Maka berarti kan ini KKL ya. Dia melakukan perbaikan. Maka dia melakukan perbaikan di antara mereka. Mungkin maksudnya mendamaikan. Ya, Mendamaikan di antara mereka. Maka tiada dosa atasnya. Nah, ini penting nih pemahamannya. Jadi nggak ada dosa sama sekali gitu atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Maka barang siapa yang Silakan coba Bu Jud. Ya. khawatir dari Silakan Bu Jud. Ya, Bu. dari yang Bu Eli. ada penyimpangan. Ya, Bu Cud. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa yang khawatir dari Ayat 181 belum ya? lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa yang menggantikannya sesudah apa yang didengarkannya, maka sesungguhnya dosanya hanyalah bagi orang-orang yang menggantikannya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maka barang siapa yang khawatir dari pemberi wasiat, yang berwasiat. Maka barang siapa yang khawatir dari orang terhadap orang yang berwasiat, ya, atau mungkin gampangnya pewasiat. Maka barang siapa yang khawatir terhadap pewasiat berat sebelah ya. Arti aslinya apa sih? Arti aslinya kalau di Munawir ada menyimpang. Pewasiat itu menyimpang gitu. Boleh Bu, pewasiat. Coba di halaman berapa Bu Munawir? 215 Bu Oti. 215. Silakan lanjutkan Bu. Maka barang siapa yang khawatir terhadap pewasiat
yang menyimpang atau dosa, Oh, ada juga bertindak tidak adilnya dan di maka bawah. barang siapa yang khawatir Terhadap orang penyimpangan yang atau berwasiat. penyimpang, maka barang siapa yang khawatir terhadap pewasiat akan penyimpangan atau dosa, maka Dia mendamaikan antara mereka. Maka dia mendamaikan antara Bisa di ini kok antara Bu, ada arti yang Ada bertindak adil tidak itu ada. adil. Ada di bawah. Ya, bertindak tidak adil ada Bu. Ya, bertindak adil kan sama berat sebelah ya. Di pewasiat ya. Pewasiat yang berlaku tidak maka barang adil. siapa yang khawatir terhadap Pewasiat bertindak tidak ya terhadap yang pewasiat bertindak tidak adil ya, atau dosa, berbuat dosa ya. Ya, ini maka mungkin ditambahin kata gini Bu, yang ini tuh bertindak tidak adil, tidak adil ini atau berbuat berbuat dosa dosa, gitu. Ya, atau berbuat dosa, ya supaya dipercantik maka dia mendamaikan di antara mereka. Maka tidak ada dosa atasnya. Ya. Sesungguhnya tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Lanjut, Kak Sultan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka barang siapa menukarnya, menggantinya, mengubah. Tadi apa mengubah kan? Mengubah. Tadi apa? Menggantikannya. Oh, mengganti. Mengganti. Ya, silakan. Maka barang siapa menggantinya sesudah apa yang dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanyalah atas orang-orang yang mengganti juga. Iya kan, yubadilu. Orang-orang yang menggantinya. Ada pelaku hum. Iya, hum ya. Hum akan alazina. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat berbuat tidak adil atau bertindak tidak adil atau berbuat dosa, dia berbuat dosa, maka dia mendamaikan di antara mereka, lalu tiada ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, lanjut. Bu Asmariana. Juga aslaha. Ya, damaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka barang siapa yang menggantinya setelah apa yang dia mendengarnya, maka sungguh dosanya hanyalah atas orang-orang yang menggantinya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat itu bertindak tidak adil atau berbuat dosa, maka lalu dia melakukan perbaikan atau mendamaikan di antara mereka, maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terima kasih Bu Jud. Sama Bu Ella. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Saya ini udah ngantuk. Maka barang siapa menggantinya sesudah apa yang dia mendengarnya,
maka sesungguhnya dosanya hanyalah bagi orang-orang yang menggantinya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Maka barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat, berlaku tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan di antara keduanya, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul-Adzim. Lanjut Pak Suharman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka barang siapa yang menggantikan, yang menggantikan. Maka barang siapa yang menggantikan setelah apa yang dia mendengarkan, setelah apa yang dia mendengarkannya, ya, maka sungguh hanyalah ya, maka sungguh hanyalah dosanya atas orang-orang yang menggantikannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Ya. Maka barang siapa yang khawatir, maka barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat, terhadap orang yang berwasiat, terhadap orang yang berwasiat, bertindak tidak adil atau berlaku tidak adil, tidak berlaku adil atau berbuat dosa, atau berbuat dosa, atau berbuat maka dia mendamaikan atau memperbaiki, maka dia memperbaiki di antara mereka. Maka tidak ada dosa atasnya bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Penyayang. Ya. Hi itu tadi Pak. Ya, hi ya, bukan hum. Atasnya. Atasnya ya. Dosa atasnya. Ya. Lanjut Bu Ani Suswanti. Ya. Maka barang siapa yang menggantikannya sesudah apa yang dia mendengarkannya, maka sesungguhnya dosanya atas orang-orang yang menggantikannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Oke. Maka barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat, yang bertindak tidak adil atau berbuat dosa, maka dia mendamaikan atau memperbaiki di antara mereka, maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Terakhir saya kasih kesempatan Bu Ismi. Bu Ismi. Tadi kayaknya ada Bu Ismi ya? Ada. Ada Bu. Ya, silakan. 181, 182. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa dia telah menggantinya
setelah apa yang dia dengarnya, maka sesungguhnya dosa-dosanya hanyalah terhadap orang-orang menggantikannya, yang menggantikannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka barang siapa khawatir terhadap yang berwasiat, orang yang membuat wasiat tidak berlaku adil atau dosa, maka perbuatan mendamaikan atau memperbaiki. Maka mendamaikan di antara mereka, maka tidaklah dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Silakan Bu Cut. Udah lewat waktunya. Mesti dengan itu. Sudah Bu Wati. Buati kemana? Ya. Ketiduran. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Ya, Bu Nasti. Oke, mudah-mudahan besok kita Ya. lagi. Makasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada Besok saya izin ya. Ya. Kesalahan dari saya ya. Kalau ada kebenaran dari Jadi Allah. besok maksudnya saya masuk jam berapa Bu Helmi? Bisa jam 6 bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bisa, Bu. Oke, Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelemahan, kesalahan yang terjadi selama proses pembelajaran ini. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.